Oke, the next level diambil jumps dan juga power up dari Asura modenya Zoro itu dua Kapten Mugiwara Crew yang sekarang ini sudah menerobos batas level kemampuan mereka masing-masing. Nah, di chapter 1033 ini kita disajikan bagaimana Zoro yang pada saat itu dapat menggabungkan Hosoku no Haki dengan kekuatan dari pedang Enma miliknya. Itu di chapter 1034 ini kita kembali diperlihatkan power up dari Sanji pula. Nah, pertarungan epik antara Sanji melawan Queen di chapter 1034 ini memperlihatkan bagaimana jenisnya Queen itu yang ternyata dirinya itu mampu menggunakan kemampuan dari saudara-saudaranya Sanji untuk melawan Sanji. Bahkan kemampuan menghilang dari Red Switch-nya Sanji pun bisa Queen gunakan pula. Nah, akan seperti apa nih cerita One Piece 1034 ini dan bagaimana balasnya Sanji dengan power up-nya itu? Oke, kita mulai breakdown-nya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai One Piece chapter 1034 Mode Iblis Sanji. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, chapter 1034 ini diawali dengan terjadinya ledakan di semua penjuru pulau Onigashima yang sedang melayangi itu. Nah, pulau itu juga sudah semakin dekat dengan ibu kota bunga. Kemudian panel beralih ke Momonosuke yang masih dalam bentuk naganya itu. Dia berusaha meraih awan api milik Kaido yang melindungi pulau Onigashima itu sambil berkata seperti ini. Ide bagus, itu ide yang sangat bagus. Lagi pula aku juga naga sama seperti dirinya. Aku bisa menangkap mereka, awan api Kaido. Jika aku tidak bisa mendorong pulau itu kembali, setidaknya aku bisa menghentikannya. Jadi kita bisa menghindari situasi buruk ini. Aku tidak akan membiarkannya jatuh ke ibu kota bunga. Nah, setelah itu panel berpindah lagi nih ke panggung utama di mana diperlihatkan jika para bajak laut Beast itu ingin pergi meninggalkan kastil, namun usaha mereka gagal karena dengan sigap para samurai menghentikan mereka. Nah, di sini akhirnya panel itu memperlihatkan lagi pertarungan antara Sanji melawan Queen, ya Sparking Queen nih, dengan matanya Queen itu menembakkan sejenis tembakan laser itu langsung ke arah Sanji. Nah, di saat itu Sanji berhasil menghindari serangan Queen dengan melompat ke udara ke sana kemari, dan melihat serangan Queen itu Sanji teringat akan kemampuan milik Ichichi yaitu Sparking Valkyrie, yang mana itu sangat mirip dengan kemampuan yang digunakan Queen saat ini dan nama keduanya pun terdengar sangat mirip. Nah, tiba-tiba Queen kembali menyerang Sanji dengan menggunakan Henry Queen. Nah, Queen menyelimuti tubuhnya dengan aliran listrik kemudian memanjangkan lehernya itu untuk menangkap Sanji, lantas dia memberikan Sanji sengatan listrik yang sangat kuat. Dan lagi-lagi teknik Queen ini mengingatkannya dengan teknik milik saudaranya yaitu Henry Blazer, yang mana adalah teknik milik Niji. Walaupun nih sudah mendapatkan sengatan listrik yang sangat kuat itu, Sanji itu masih bisa mempertahankan kesadarannya. Nah, disinilah Queen tertawa sambil berkata seperti ini. Apa kau sudah mengerti sekarang? Ini adalah teknik Germa 66. Aku sebenarnya berencana untuk menangkapnya setelah kau memakai Red Switch-mu itu, Sanji. Anak-anak Judge adalah puncak dari kemampuannya. Saat itu nih, Queen itu masih terus mengunjari Sanji menggunakan teknik Sparking Queen miliknya itu. Sanji terus berusaha menghindari serangan-serangan dari Queen sekuat tenaganya, dan Queen kembali berkata lagi nih. Aku bisa mengalahkanmu saat ini bahkan jika kau menggunakan Red Switch-mu itu, dan aku akan membuktikan kepada Judge bahwa akulah ilmuwan yang terhebat bahkan melebihi dirinya. Nah, dari kata-kata Queen itu ada yang sedikit menarik. Dari kata-katanya itu terlihat jika Queen memiliki dendam yang sangat dalam kepada Judge sendiri, dan oleh karena itulah dia rela melakukan apapun demi bisa mengalahkan Judge dan menjadi seorang ilmuwan yang diakui dan lebih hebat lagi dari Judge itu sendiri. Ini bakal menarik untuk dibahas lebih dalam lagi nih, bagaimana sebenarnya kisah masa lalu dari Queen dan juga Judge ayah dari Sanji. Oke, kembali ke pertarungan Sanji versus Queen nih. Queen memanjangkan tangan kirinya dan menggunakan mekanisme yang sama seperti yang digunakan oleh Yonji. Dan Queen kembali berkata lagi nih, beberapa waktu yang lalu aku hampir pura-pura bodoh. Aku sebenarnya tahu ilmu dari Germa itu. Bahkan aku sudah melakukan semua jenis penelitian tentang itu semua. Dan semua kemampuan saudaramu bisa aku tiru, Sanji. Nah, sembari melakukan percakapan itu dengan Sanji nih, Queen kembali mengeluarkan teknik Wings Queen, yang mana ini juga merupakan tiruan dari teknik Yonji yang bernama Wings Denton. Nah, dia membenturkan tubuh Sanji itu ke dinding dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sanji nampak sedikit mengeluarkan darah akibat teknik dari Queen itu sendiri. Nah, namun akhirnya Sanji dapat melarikan diri dari Queen dengan tendangan apinya itu, dan Sanji menghancurkan lengan dari Queen itu dan memutuskan kabel yang menghubungkan cakar Queen itu ke seluruh tubuhnya. Nah, tidak hanya sampai di itu saja nih, Sanji kembali memberikan sebuah tendangan dengan teknik Flancet Strike, yaitu adalah ke arah perut Queen yang masih merasa kesakitan karena lengannya yang sudah dihancurkan oleh Sanji sebelumnya.
Nah, akibat serangan Sanji kali ini, Queen sampai mengeluarkan darah pula dari mulutnya itu. Kita tahu pula nih, setelah itu Sanji balik meledek Queen dengan berkata seperti ini. Tidak mungkin tendanganku ini tidak cocok denganmu kan? Pada akhirnya kau juga akan melemah. Nah, namun bukannya marah karena ledekan Sanji itu, Queen malah tertawa dan tiba-tiba menjadi tidak tampak dia menghilang dari pandangan Sanji. Dan tentu saja membuat Sanji itu sangat terkejut nih. Selanjutnya adalah kemampuan milikmu sendiri, Steel Black. Nah, bisakah kau melakukan juga? Teriak Queen. Nah, benar kata-kata Queen itu, Sanji juga ikut menghilang. Namun hilang di sini tuh bukan hilang menjadi tembus pandang seperti yang dilakukan oleh Queen. Tentu ini sudah membuat Queen terkejut karena Sanji pada saat ini tidak memakai setelan Reed Switch miliknya itu. Bagaimana mungkin dia bisa menghilang? Begitu kata Queen. Jadi begitu ya, dia menghilang karena bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat dia muncul kembali, pasti dia sudah menggunakan sangat banyak energi hanya untuk melakukan hal itu. Dasar stupid. Nah, tiba-tiba seekor tikus yang masuk ke dalam ruangan di mana pertarungan Sanji dan Queen ini sedang berlangsung. Selain itu nih, juga terlihat Osoma yang sedang berlindung di bawah puing-puing dan kemudian melihat tikus peliharaannya itu sembari berteriak seperti ini. Ini Chuji, aman. Nah, Osoma keluar dari puing-puing dan langsung berlari untuk mengambil tikus peliharaannya itu. Nah, kita tahu nih bahwa Osoma ini tidak menyadari keberadaan Sanji dan Queen karena memang mereka berdua tidak terlihat setelah Queen menggunakan teknik Steel Black-nya itu dan Sanji bergerak dengan sangat cepat sampai seperti tidak terlihat saking cepatnya pula. Namun tentu Queen dapat melihat Osoma ini dan dia berkata, dia sudah menolak lamaranku berpuluh-puluh kali. Bahkan hari ini pun dia juga menolakku. Setelah kematian Komurosaki, kau adalah nomor 1 bagianku sekarang. Kau selalu menolakku dengan alasan sakit. Tapi sekarang aku bisa melihatmu dengan sangat sehat. Nah, setelah berkata seperti itu, secara perlahan Queen itu berjalan mendekati Osoma. Namun Sanji yang melihat itu dari udara langsung bersiap untuk menyerang Queen. Dan kemudian Sanji mengatakan seperti ini, Exoskeleton, kekuatan, kecepatan, semuanya digabungkan. Dan busur Tsukuhaki yang telah kulatih ini digabungkan dengan Exoskeleton juga. Jadi sekarang kakiku jauh lebih kuat dan dapat menahan panas lebih besar dari sebelumnya. Nah, di sini nampak kalau kaki Sanji itu bersinar lebih terang dari biasanya, dan selain itu nyala apinya pun juga terlihat jauh lebih kuat lagi. Dan di sini pun kita tahu bahwa Sanji ini mengeluarkan teknik Ifrit Jump yang dalam bahasa Indonesianya berarti Dewa Iblis Kaki Angin. Nah, di sini kita tahu bahwa Sanji juga menyadari jika bukan dia yang memukul Osoma, melainkan Queen yang melakukannya saat dia tidak terlihat tadi. Nah, kita tahu bahwa Sanji itu langsung menyerang Queen menggunakan teknik Collier. Sanji menghujami Queen dengan combo tendangannya itu di berbagai bagian tubuhnya, dan Sanji menutup rentetan serangan itu dengan Beef Bars. Queen langsung berteriak kesakitan. Nah, dalam chapter ini ditutup dengan diperlihatkannya kaki Sanji yang terbakar membara dan ada efek kilatan putih di sekelilingnya itu. Efek kilatan di kaki Sanji itu mirip dengan efek kilatan dari Hosoku no Haki. Namun, kenapa itu berwarna putih? Sepertinya masih ada misteri dari Sanji nih yang disembunyikan oleh Oda Sensei sendiri. Jadi, apakah kalian tahu tentang semua hal ini? Gimana pendapat kalian, guys? So, itulah tadi breakdown kita mengenai One Piece chapter 1034 Sanji Muda Iblis. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.